Ya, menurut kami sih, buat apa ambil yang Alpha dan Beta sih? Mending Zeta aja kalau sekarang. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever. Nah, kalau tadi kalian sudah melihat yang varian Alpha dari Suzuki XL7 yang facelift, yang mana sudah mendapatkan imbuhan hybrid. Nah, kali ini di sebelah kami adalah yang varian Zeta. Dan menurut kami, sekarang, kalau dulu kami bilang bahwa yang varian Beta adalah XL7 yang paling value for money, menurut kami, sekarang di facelift ini, varian Zeta lah yang paling value for money. Kenapa bisa begitu? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review Suzuki XL7 facelift varian Zeta. Oke, kenapa kami bisa bilang bahwa yang varian Zeta ini cukup value for money? Karena sejatinya, perbedaan dari XL7 yang facelift ini, perbedaannya nggak terlalu signifikan. Sekarang kami sedang berada di sebelahnya XL7 yang pre-facelift. Kalian bisa bandingkan sendiri, dari depan saja perbedaannya tidak terlalu banyak. Ya, oke, memang yang varian Beta dan Alpha, grillnya dibuat warna hitam dengan aksen grill barunya ini. Tapi tetap aja, perbedaannya nggak terlalu signifikan. Sedangkan kalau yang di Zeta ini kan dia dibuat warna chrome gini ya. Jadi kalau misalnya kita bandingin sama yang pre-facelift, signifikan. Jadi kalau kalian mau tahu bedanya Zeta dan Beta dan Alpha, Zeta itu grillnya dia chrome. Jadi kalau yang Alpha dan Beta dia dibuat warna hitam. Begitu pula pada bagian samping juga, kalau yang Zeta ini masih pakai velg yang lama sama persis di samping kiri dan kanan. Dia 16 inci, masih sama persis juga konfigurasinya. Kalau kalian samping aja persis juga sama dengan yang pre-facelift. Sayang banget tidak dibikin beda. Nah, soal yang Alpha dan Beta pun sebenarnya sama. Cuma dibikin warna hitam aja. Kenapa nggak diganti ya? Jadi dari samping bener-bener nggak ada perbedaan sama sekali dengan yang pre-facelift. Sama persis. Cuma bedanya di Alpha dan Beta memang diberikan warna hitam saja. Jadi perbedaannya tidak terlalu signifikan menurut kami. Di belakang pun perbedaannya juga hanya sedikit sekali, hanya ada di garnish yang warna chrome saja untuk yang bagian belakang, yang melintang panjang mirip dengan di R3 sekarang, jadi di atas logo S atau logo Suzuki-nya, jadi panjang melintang. Sedangkan kalau dulu di XL7 yang pre-facelift ini, dia hanya dibawa di atas plat nomor saja, kecil gitu. Ya overall, daripada kalian harus membayar tembus sampai 304 juta untuk yang varian Alpha, kami kalau secara desain masih mirip-mirip, mending ambil yang Zeta aja. Kalian sudah mendapatkan update. Dan ada satu hal yang menurut kami cukup disenangi oleh para CVTs nih, yaitu pada bagian mesinnya. Kenapa bagian mesinnya? Kita angkat dulu ya. Wah, berat. Tipikal Suzuki ya. Kualitas tuh selalu dijaga, jadi memang build quality, bahannya tuh solid. Kap mesinnya aja berat banget ketika dibuka. Oke, jadi varian Zeta ini tidak kebagian mild hybridnya dari si Suzuki XL7 yang varian Alpha dan juga yang Beta. Jadi dia masih tetap sama kayak yang pre-facelift, tetap di K15B dan tidak ada embel-embel 12 volt 6 ampere mild hybridnya. Tenaganya tetap sama 104,7 PS dan torsinya di 138 Nm. Masih mirip-mirip banget untuk secara tenaga dan emang konfigurasinya masih sama persis juga. Pilihan transmisinya 5 percepatan dan 4 otomatis juga masih sama. Beda sama si Grand Vitara yang K15C pakainya 6 speed pedal shift kan, beda. Kenapa kami bilang bahwa mesin ini masih dicintai banget? Karena secara karakter, sejatinya K15B ini belum terlalu disiapkan untuk yang mild hybrid. Jadi, kami kalau misalnya pakai mobil mild hybrid, kami paham banget beberapa konsumen belum terlalu tahu cara makainya untuk mendapatkan efisiensi yang maksimal dari K15B yang mild hybrid. Sedangkan kalau K15C itu udah lebih proper mild hybridnya dibanding K15B yang dipaksa mild hybrid. Nah,
Yang ini K15B yang udah dipahami banget nih secara karakter sama konsumen-konsumen Indonesia. Dan secara nggak langsung, nggak usah kalian pelajari dulu karakternya, udah langsung bisa dapat iritnya dari K15B ini. Nah, makanya wajar waktu itu banyak banget yang bilang bahwa yang varian hybridnya R3 kok, di R3 kan terjadi tuh, R3 yang hybrid kok lebih boros malah dibanding yang non-hybrid. Karena memang belum tahu aja karakternya. Tapi, kalau belum males belajar lagi, kalau mau aman, ambil aja yang varian K15B di varian Zeta ini. Karena belum ada tambahan imbuhan hybrid sama sekali. Selain mesinnya yang masih memang sangat dicintai banget para konsumen, yang menjadi poin penting dari si XL7 itu adalah kepraktisannya. Karena XL7 ini adalah LSUV dengan bagasi terluas di kelasnya. Dia mau ditegakin 3 baris, mau dilipat baris 3-nya, baris 2-nya. Itu bagasinya luar biasa leganya. Bahkan kalian 3 baris tegak, kami pernah tes. Sebuah stick golf full size, terus juga dengan koper besar, masih bisa masuk. Jadi kalau kalian mau berpergian bersama XL7 dengan kapasitas penumpang full, 7 orang, 7 penumpang, seperti namanya XL7, ini mobil ini siap banget untuk menjadi juara kalian di jalanan. Karena ya kepraktisannya mengalahkan rival-rivalnya. Dan nggak perlu ngaku-ngaku bahwa yang terbesar di kelas ya, karena memang dibuktikan terbesar di kelas ya. Kalau rivalnya kan ada yang ngaku-ngaku ya. Pas kami tes ternyata tidak sebesar XL7. Ya, nanti dalam kabin, hal yang membuatnya cukup value for money dibandingkan dengan varian-varian di atasnya seperti Alpha dan juga Beta. Oke, kalau kunci memang ya harus diakui, dia masih belum keyless entry, dia kunci masih seperti ini aja. Dia masih pakai kunci Suzuki zaman kapan ya, udah lumayan lama ya, kunci seperti ini belum ganti juga. Tapi kita nyalain aja. Suara Suzuki ya, halus banget suara starter ya. Nah, kenapa kami bilang mobil ini masih worth it juga, masih value for money? Karena secara layout dashboard, dia udah mirip banget sama varian atas-atasnya. Ini sekarang kan dia ganti, kalau dulu kan XL7 pakai karbon, sekarang dia kayak pakai wooden panel warna black gitu, black wood, dengan aksen silvernya masih ada mengelilingi di bawahnya. Jadi ini terasa mewah banget, bahkan bisa kami bilang lebih mewah dibandingkan dengan R3 yang SS sekalipun, yang varian yang harga 295 juta itu ya. Ini bagus gitu. Dan XL7 yang varian Zeta ini, bahan jok, terus juga joknya XL7 tuh tebel, dan ada side supportnya jadi bisa menopang kita dengan sangat baik. Tetap ada, AC sudah digital, head unitnya juga besar, sudah support mirroring juga lagi, jadi lengkap banget. MID-nya juga sudah besar, belum tidak seperti misalnya R3 GL gitu yang harga 250, dan informasinya juga cukup lengkap. Mau lihat torque itu semua juga ada di sini, meskipun energy flow nggak ada karena dia bukan yang varian hybrid. Dan sekarang yang varian Zeta juga sudah kedapatan imbuhan audio steering switch dengan lengkap dengan Bluetooth telefoninya. Jadi sekarang udah worth it banget. Ini udah seperti layaknya dapet XL7 Alpha atau Beta yang generasi pre-facelift. Karena hampir sama lengkap di dalam sini. Lengkap banget ya. Layoutnya mirip, bahan joknya mirip, dan bahkan tuas transmisinya juga mirip. Sayang memang yang nggak didapat press di bagian depan, dan juga belum dapat traction control untuk di bagian kanan sini gitu. Dan juga tweeter yang belum ada. Tapi overall rasanya tuh kalian udah dapat mobil yang lebih proper, dan secara fitur malah mirip-mirip banget dengan si R3 SS gitu ya. Karena belum ada tweeter juga kan. Dan sound systemnya tetap, meskipun belum tweeter, menurut kami ini adalah sound system mobil tanpa tweeter yang bagus banget. Dibandingkan misalnya mobil harga 400 jutaan yang belum ada tweeter itu ya, malah bagusan ini. Dan menjadi andalan lagi dari Suzuki XL7 adalah ya ruang akomodasinya. Ini kami duduk di baris ketiga dengan tinggi 175 cm. Kami masih mendapatkan 5 jari legroom tuh. 5 jari di belakang sini. Dan headroom juga masih aman banget, dan bahkan kita masih bisa recline. Jadi ini paling tegak. Ini paling tegak. Dan ini juga bisa dibikin recline lagi. Wah, enak banget. Dibayangkan, udah ini masih lega ruang akomodasinya. Ruang bagasinya juga masih ada sisa untuk bawa barang yang sangat banyak banget. Jadi sekarang praktisan akomodasi XL7 tuh juara banget sih, harus diakuin. Tapi saya memang yang varian Zeta ini, dia belum dilengkapi dengan 12 volt socket di bagian belakang sini, tidak seperti Beta dan juga Alpha. Jadi belum turun nih juga ya, even nih varian facelift ini. Tapi nggak apa-apa, ini malah mirip banget sama si R3. R3 juga hingga belakang sini belum ada sama sekali, jadi hanya ada dummy.
gitu. Tapi jujur, kalau dari interior, eksterior, mobil ini tuh feel-nya masih lebih worth it, lebih value for money, even dibandingkan dengan yang varian atas-atasnya. Jadi ini adalah XL7 yang paling value for money, karena perbedaannya sekarang signifikan banget. Dari 267 naiknya ke 290 untuk yang varian betanya. Jadi jauh banget ya perbedaannya. Mending ambil yang ini aja, karena lebih value for money. Oke, meskipun pakai mesin yang sama, tapi kami penasaran gimana sih rasa berkendaranya. Kita coba yuk di lapangan parkirnya DCA Jati Asih ini. Oke. Masih sama ya. Tipikal karakter K15B itu memang dia responsif. Ini ada kebetulan ada tanjakan, kita tarik di tengah. Aman aja. Aman banget. Tapi memang yang kami rasakan ada sedikit berbeda dibandingkan dengan yang varian mild hybridnya. Itu dia ada kalau dari kilometer 0 km per jam tuh ada bantuan torsi listriknya untuk biar dapat torsi dari RPM paling bawah. Sedangkan di mobil ini memang meskipun udah agresif dari RPM paling bawah, tapi tidak seagresif memang yang sudah mild hybrid. Tapi untuk mendapatkan efisiensi dari mobil ini gampang banget pastinya. Karena ya ini mobilnya masih menggunakan mesin yang nggak complicated. Memang K15B juga pun kami pernah bahas berbedaan dengan yang K15C. K15C itu kayak udah lebih disiapin gitu untuk yang irit-iritan, untuk mild hybridnya. Sedangkan kalau ini memang nggak terlalu. Maka dari itu, untuk kalau kalian yang daripada bingung ribet ngurusinnya, lebih baik ambil yang K15B yang di Zeta ini. Karena ya udah as iris, emang irit dari sananya dan responsif dari awalnya. Kita gas. Tuh. Enak mobil ini. Memang kami juga kami bukan cuma punya salah satu LMPV yang R3 doang ya. Ada Stargazer, ada Expander gitu ya. Dan jujur, R3 tuh mesinnya halus banget. Kami pernah manasin bertiga jajaran gitu ya. R3 lah, Expander lah, Stargazer gitu ya. Paling halus mesin itu malah mesinnya si R3. Luar biasa banget. Dan ini memang halus banget, suara kekedapan kabin juga luar biasa, kedap banget. Terus juga peredaman suspensinya kedap. Refinement-nya luar biasa. Ini karena pakai trap gitu ya. Mobil ini biasanya bunyi getar-getar gitu. Ini di XL7 yang varian Zeta pun tidak terasa. Jadi even yang sampai varian Zeta, kenyamanan tetap terjaga, tetap bagus. Dan ya, menurut kami sih, buat apa ambil yang Alpha dan Beta sih? Mending Zeta aja kalau sekarang. Yes, jadi itu dia Suzuki XL7 yang varian Zeta. Nah, sekarang menurut kami adalah yang paling value for money. Memang dulu kami bilang bahwa yang varian Beta adalah yang varian yang paling value for money. Tapi since harganya sekarang perbedaannya lumayan jauh, membuatnya naik lebih upscale dengan harga 267. Menurut kami ya Zeta lah yang varian yang paling value for money. Apalagi perubahannya dengan yang varian pre-facelift nggak terlalu banyak. Anyway, even sampai yang varian Alpha cuma dibikin warna hitam-hitam doang gitu ya. Yang ngapain ngambil harga sampai tembus 300 juta, mending ngambil yang masih 260-an aja. Nah, apalagi varian Zeta ini, denger-dengar dari temen gue, ini udah ada promonya loh. Oke, kita panggil aja temen gue, namanya Mas Yudi. Udah lama nih gak ketemu Mas Yudi. Halo Mas Yudi. Halo Bang Reza. Lama banget, Iya, hampir setahun kali lebih ya. Lebih. Yes, Mas Yudi. Iya, Bang Tadi Reza. aku lagi bilang bahwa Suzuki XL7 yang varian Zeta ini adalah yang paling value for money. Iya. Aku bilang, tapi lihat perbedaan harganya sekarang makin jauh antara Zeta dan juga Beta dan Alpha. Betul. Emang ini kayaknya yang paling value for money lah ya. Ya, masih terjangkau lah harganya. Terjangkau. Tapi dan denger-dengar yang Zeta ini malah katanya ada diskonnya nih malah justru yang Zeta. Penasaran kan Bang Reza? Penasaran banget dong. Berapa Mas kalau yang Zeta ini? Kalau Zeta kita langsung kasih aja buat CVT, nggak usah nanggung-nanggung Bang Reza. 30 juta. 30 juta? Betul, 30 juta. 30 juta untuk sebuah XL7 yang Zeta ini? Zeta, betul. Berarti yang varian 256 100 itu yang sama kayak harganya Yang MCGC sebelah, itu ya? ya. Cuma tinggal 226? 226 Ya, yang manual 200. 226 kan? Ya, 226. Kalau yang Matic-nya 237. 237 kan udah dapat mobil kayak gini guys. Nah, Wah. Itu kalau pembelian cash? kalau cash Bang Reza,
Kita biasanya alihinnya pakai Tokopedia ya. Oke. Tambahan 1%. Jadi tambahan 1% lagi. Tambah 1% lagi diskon. Jadi 1% dari harga baru dapat 2 juta dong? Iya, 2 jutaan tambahan lagi. Lumayan. Lumayan lah. Bisa dibilang bisa 32 juta. 32 juta, betul. 32 juta. Keren banget. Mobil Mantap. baru benar-benar ganti, nick baru, tampilan baru, dapat tambahan fitur, ada Betul. steering switch ya, ibaratnya ya. Dan value for money banget. Dapat 32 juta diskon. Wah. Dan ini jujur Mas, ini mobil nyala loh kondisinya. Nyala. Halus banget. Dari tadi tuh ya, Iya. dari tadi kita nyala. Aku sekarang total udah pakai 3 LMPV dari beda brand nih. Ya, Emang yang paling halus Suzuki. Suzuki. Kalau lagi dipanasin paling halus Suzuki. betul. Di Nggak sini- ketahuan kalau lagi Iya, nyala? Ini halus banget. Yang 3 silinder guys, yang 256 harga itu kalau dari luar berisik ya. Namanya 3 silinder berisik lah ya. Iya, betul. Ini halus banget dan memang kalau di dalam kedepan kabin juara sih. Wah, kalau ada promo angsuran gitu nggak? Mas? Permaksuran ada Bang Reza. Boleh. Boleh, Berapa? boleh. Nih kita ada promo DP minim Bang Reza ya. Berapa tuh? Itu DP 1 juta aja. DP 1 juta buat XL7? DP 1 juta, betul. Angsurannya? Angsurannya 5926, 5 tahun. 5 tahun 5 loh. tahun. Tambahan lagi Bang Reza, potongan 1 angsuran. Berarti cuma 59 kali? 59 kali. Lumayan. Untuk varian Zeta? Zeta. Matic juga bisa? Matic bisa, DP 1 juta bisa. Ini mah nih aku DP ini langsung. Booking Ini fee masalah langsung mau- DP kan? Iya itu mah itu kirain booking fee kali itu. Enggak, ini real. Wah keren Tuh. banget, keren itu terjangkaunya parah sih. Ya, pasti. Terus ada lagi nggak yang gokil lagi nih promo angsurannya? Bunga 2,77. Bunga 277% Ya, doang. 2,77%. Terus. Terus ada lagi promo tenor kita sampai 8 tahun. Ada pilihannya Ada juga pilihannya. ya. Bisa ada 2,7%, ada bisa 8 tahun. Jadi fleksibel banget ya. Fleksibel. Hubungin aja langsung Ya, Mas Yudi nih di bawah sini nih Di nomornya ya. Dan Instagramnya Suzuki Yudi 01. Ya, Suzuki.Yudi01. 1. Nah, itu hubungin aja Mas Yudi tuh. Pokoknya juara banget deh. Bayangin aja Zeta udah diskon 30 tambahin 2 juta, juta. kalau cash. DP bisa 1 1 juta, juta. langsung bawa pulang mobil. Bawa pulang. Itu sama SPK misalnya di pameran juga kalah. SPK di pameran biasanya 5 juta. 5 juta. Ya, ini sejuta Nanti aja aku SPK. SPK 5 juta dibalikin 4 juta lagi. Iya, dibalikin. Tapi kalau mau lebih worth it lagi Bang Reza, ada Apa tuh? R3. Oh R3? Oh R3 lebih worth it ya? Kalau Yang mau- facelift juga? Iya, yang versi hybrid. Oh, udah lebih worth it juga? Ya, lebih worth it lagi. Udah nih, boleh dong lihat. Boleh, kita ke atas saja Bang Reza. Nah ini R3, R3. yang udah facelift duluan tahun lalu ya? Ya, betul. Yes, dapat hybrid juga. Ini sejak ada XL7 hybrid yang facelift, Mm. ini harganya gimana sih sekarang? GL manual itu 251.600. 251.600. Betul, Matic-nya di 262.600. Oh, cuma beda 5 juta ya sama si XL7 facelift ya? Iya, betul, beda 5 juta aja. Oke. Kalau yang hybrid di GX manual harganya di 273.400. Oh, 27 juga udah dapet ya? Iya, Oke. yang hybrid. Matic-nya 284.400. Nah, yang sport manual 284.400. Oke. Yang Matic-nya 295.400. 295.400. Betul. Kalau bisa dipikir-pikir malah kalau di XL7 itu yang paling worth it si Zeta. Zeta. Kalau di R3 itu yang paling worth it GX. GX, betul. Value for money-nya nggak, karena naiknya nggak jauh antara Nggak GL ke GX, GX-nya. iya. Sedangkan kalau XL7 jauh banget. Jauh. Nah kalau lebih value for money lagi, ada promonya nggak? Pasti ada Bang Reza. Ada berapa? Kalau ini kita kasih diskonnya 32 juta. 32 juta. 32 Langsung? juta. Langsung. Buat CVT aja nih. 32 juta. 32 juta. Betul. Tapi ada tambahan lagi nggak? Tambahan Oh, tambahan. sama Tokopedia. Kalau pakai Tokopedia, Ya, Tokopedia kita kasih tambahan 1% lagi. berarti tambah 1% tuh sekitar Kisaran tambah 2 juta. Berarti total 34 juta. Betul. 34. 34 juta, anggap aja yang GX berarti tadi 284 ya? 284. Dua Kita din- potong 34 kisaran 250. 250. Betul. Ih, udah 250-an. Matic. Lebih worth it daripada Ya, lebih yang worth- sana. Ya. Aku punya uang 250 daripada ambil CGC, mending sekalian ambil R3 Langsung GX. ini, betul, yang GX GX. yang hybrid. Hybrid. Worth it banget, irit, bagasi gede, Betul. lega, udahlah itu paling the best kayaknya. Mantap. Iya, wah. Menarik banget lah kalau yang, berarti kalau yang SS pun 234, 295 kan? Ya, di 261. 261. Iya masih, ya, Lumayan. bahkan jadi SS jadi worth it juga loh. Iya, Yang SS betul. ini jadi worth it juga. 260 dibandingkan yang
main. Nah terus kalau mau ambil angsuran, Ambil angsuran, boleh nggak? boleh. Berapa tuh Kita juga promonya? ada nih promo nggak kalah sama XL7. Kita kasih promo DP-nya 1 juta. 1 juta juga? 1 juta juga. Nggak main-main. Boleh Cuma juga 1 nggak juta. potongan cicilan juga? Boleh nggak? Ada Boleh juga. juga? Oke, Dapat juga sip. potongan 1. Berarti 59 juga kali juga? Iya, 59 Cicilannya kali. berapa nih berarti? Cicilannya kalau GL manual di 5824. Cicilannya lebih ringan daripada itu. XL7 Zeta. Wah, iya mending ambil ini sih. Kalau ya tinggal timbang-timbang lagi kondisi financial kalian Iya, gimana. betul. Diskusi sama Mas Yudi, baiknya gimana per bulannya ya. Betul. Hubungin aja Mas Yudi, nomornya ada di sini. Di bawah. Atau langsung klik di deskripsi. Langsung ke kontak Mas Langsung. Yudi langsung. Gitu. Keren sih Mas. Emang. DP 1 juta. Kayak Mas Yudi doang deh. Biasanya paling salah satu mobilnya doang. Ini Mas Yudi dua-duanya XL7, ada R3, R3 ada. DP 1 juta. Itu SPK aja biasanya 5 juta. Kembali. Ini kembali 4 juta. Kembali 4 juta. Wah keren sih. Kalau nggak mau ribet kembali 4 juta, ya udah 1 juta aja langsung. Langsung sejuta aja Langsung dari sejuta awal. aja. Oh, terus apa lagi promo-promo? Terus lain? ada promo bunga murah nih Bang Reza nih. Kita pakai DP-nya 22 juta. 22 juta. Betul. Oke, terus 22 juta, angsurannya? angsurannya itu di 4.624 5 Iya, tahun. iya, iya. Itu malah kalau mau dapat cicilan yang lebih ringan juga ya. Lebih ringan. Selama 5 tahun. 5 tahun. Oke, menarik. Makanya emang banyak opsi sih dari Mas Yudi ya. Iya, banyak Mau opsi. terserah kalian mau yang, aduh, lagi buru-buru banget nih pengen dapat mobil, kayaknya ambil yang DP yang ringan. aja. Tuh. Tapi kalau secara long term, aduh nanti kalau secara long term butuh Angsuran, juga iya. angsuran. Ya udahlah, ambil aja yang angsurannya bisa Angsuran lebih lebih ringan. ringan. Gitu, ya. Oke. Wah, menarik banget. Pokoknya kalian hubungin aja Mas Yudi. Ada option-optionnya mulai dari XL7 aja ada. R3 dibikin value for money ada. Jadi kalau kalian misalnya nih, kalau kalian kami saran kalau mau cari yang K15B dengan format 7 penumpang yang tanpa embel-embel mild hybrid, XL7 Zeta paling worth it. Betul. Tapi kalau kalian mau ambil yang ada mild hybridnya, ambil R3 yang GX. GX. Gitu. Kalau kalian mau dapetin irit di jalan macet-macetan, karena yang R3 hybrid itu udah definitif paling irit di macet-macetan karena bisa matiin mobil sendiri kan, Iya, karena ada ada listriknya. idling stopnya. Ya. Oke, Civitis, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civitis Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @civitis.indonesia. Dan bagi kalian misalnya yang tertarik untuk meminang Suzuki lainnya, mau dapat promo yang sama, bisa juga akses lewat website kami di civitindonesia.co.id. Nanti kami lemparkan juga ke Mas Yudi pasti. Promonya sama, atau bahkan bisa lebih baik. Nanti kan tinggal nego sendiri sama Mas Yudi. Pokoknya nego sendiri nih, pasti Mas Yudi kasih yang terbaik gitu. Oke, Civitis, sampai ketemu lagi di video berikutnya.